Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kalong Cerita Setan. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan sebuah cerita atau pengalaman mistis, pengalaman horor yang dialami oleh narasumber. Dan cerita kali ini ada kaitannya dengan pengantin atau rias pengantin. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini atau sedang menonton tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Berjuta profesi, berjuta cerita tersaji. Bermacam pekerjaan dilakukan setiap orang untuk sekedar menyambung hidup. Salah satunya adalah perias pengantin. Satu profesi yang cukup banyak orang kenal. Profesi yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Profesi yang banyak digeluti oleh kaum wanita. Berjuta kisah penggalan kehidupan bermunculan terkait dengan cara pelaku dalam profesi ini. Salah satunya yang paling menarik adalah banyaknya kisah mistis yang menyertai keberadaannya. Gak bisa disebutkan satu persatu karena memang cukup banyak rumor-rumor mistis tentang perias pengantin. Sebagian besar pasti seenggaknya pernah mendengar rumor-rumor ini. Contohnya, kebanyakan perias pengantin wajahnya jutek atau malah serem. Ada pula perias yang harus membakar kemenyan terlebih dahulu di dalam kamar riasnya, dan lain sebagainya, masih banyak. Dan kali ini saya akan mengangkat satu kisah yang sangat menarik. Karena kejadiannya nyata, orangnya ada, tempat kejadiannya juga masih ada. Jadi izinkan saya untuk memulai ceritanya. Sudah sekitar 20 tahun lamanya, Ibu Nina sudah berprofesi sebagai perias pengantin. Dimulai sejak masih sekolah, Ibu Nina sudah mulai ikut membantu ibunya merias pengantin. Jadi sudah cukup lama menggeluti profesi ini. Sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia ketika Nina masih berumur 21 tahun. Setelah itulah dia melanjutkan menggeluti profesi ini. Sejak masih tinggal bersama orang tuanya di Cilegon, Banten, sampai ketika sudah memiliki tempat tinggal sendiri di daerah Tangerang Selatan, sudah cukup banyak kisah hidup yang Ibu Nina alami, entah itu sedih, senang, ataupun seram. Ibu Nina sering mendapatkan panggilan untuk merias pengantin jauh ke pelosok, hampir di setiap sudut Pulau Jawa. Sesekali juga sampai ke luar Jawa. Dan banyak kejadian janggal dan aneh yang beliau alami ketika harus mengunjungi tempat yang cukup terpencil. Salah satu pengalamannya adalah ketika Ibu Nina harus mengunjungi satu desa di daerah Anyer, Banten. Setelah ini, Ibu Nina sendiri yang akan menceritakan langsung. Kali ini aku harus berangkat ke Anyer sendirian karena Mira asistenku yang biasa mendampingi sedang ada urusan mendadak. Jadi dia gak bisa ikut kali ini. Aku tipe orang yang sangat tepat waktu. Gak ada kamus terlambat dalam hidupku. Lebih baik aku yang menunggu daripada orang lain harus menunggu karena aku datang terlambat. Sama juga kali ini, ketika masih pagi buta, aku sudah dalam perjalanan menuju tempat merias di satu desa di wilayah Anyer, Banten. Tempatnya di sisi jalan pegunungan sebelah kiri, bukan sisi pantai. Dan katanya letaknya cukup jauh dari jalan utama. Ya sudah, walaupun begitu, aku tetap harus menjalani. Toh, sebelum ini aku sudah merasakan yang lebih pedalaman lagi dan aku survive. Targetku, aku harus sampai di rumah tempat acara sebelum jam 5 subuh. Dengan tujuan, sebelum akad semua sudah siap, gak ada yang terlambat. Dan sukses, seperti biasanya, aku datang tepat waktu. Jam 5 kurang 15 menit, aku sudah sampai di rumah mempelai wanita. Waktu itu
aku menggunakan jasa ojek motor untuk membawaku ke tempat acara. Setelah turun dari angkot di jalan utama, Jalan Raya Anyer, rumah mempelai wanita ini terlihat sederhana namun cukup besar, dengan desain standar rumah di pedesaan terpencil, namun kelihatan sangat nyaman untuk ditinggali. Sudah ada beberapa orang yang terlihat warawiri di dalam dan di luar rumah, tapi menurutku, untuk rumah yang nantinya akan ada acara pernikahan, rumah ini cukup sepi. "Mbak Nina ya? Mari masuk, Mbak." Seorang perempuan menyapaku dengan ramah, mengajak masuk rumah dan langsung menuju kamar rias pengantin. Aku kemudian mengikuti arahannya. Sesampainya di dalam kamar, perempuan tadi lantas pamit. "Itu pengantinnya, Mbak. Silahkan," ucapnya sambil tersenyum. Di dalam kamar sudah duduk seorang perempuan dengan rambut tergerai, duduk di depan cermin besar dengan penerangan seadanya. "Saya langsung mulai aja ya, Neng?" tanyaku kemudian. "Ya, Mbak," jawab mempelai ini pendek. Kemudian aku langsung mempersiapkan peralatan. Lalu singkat cerita, aku sudah mulai proses merias. "Neng, capek ya? Wajah kamu pucat banget." Aku bilang seperti itu karena memang benar wajah pengantin ini pucat. "Iya, Mbak, capek banget. Kebetulan juga ini habis sakit, tapi sudah enakan sih," jawabnya. Ya, biasalah. Memang sudah sering seperti ini. Kedua mempelai akan sedikit stres ketika makin mendekati hari H pernikahan. Sama juga dengan mempelai yang ini. Makanya aku maklum dan mengerti kalau mempelai perempuan ini kelihatan lelah dan pucat. Aku jadi harus make up ekstra lebih untuk menutupi kepucatannya. Ada yang aneh dan aku baru menyadarinya belakangan. Sejak aku masuk ke kamar rias ini, gak ada satupun orang lain yang kelihatan masuk. Sama sekali gak ada. Dan aku sama sekali gak mendengar ada orang di luar kamar. Sepi dan hening seperti gak ada orang sama sekali. Tapi ya sudahlah, aku memilih untuk mengabaikan lalu fokus merias. Takut terlambat karena jam 9 acara sudah dimulai. Akad dan dilanjutkan dengan resepsi. Nah, udah selesai. Cantik banget sekarang. "Terima kasih, Mbak." "Iya, aku cantik sekarang." Mempelai ini tersenyum senang. Gak bisa dipungkiri kalau aku gak puas dengan hasil kerjaku kali ini. Wajah mempelai masih terlihat agak pucat. Tapi setelah selesai, tiba-tiba aku mendengar ada kehidupan di luar. Tiba-tiba ramai. Syukurlah, akhirnya kejanggalan tadi gak beralasan. "Ayo, Neng, dimulai sekarang." Seseorang perempuan masuk ke dalam kamar, lalu mengajak mempelai perempuan untuk keluar. "Emang udah mau dimulai, Bu?" tanyaku. Ya aneh aja, kan seharusnya akad mulai pukul 9. Ini kan masih pagi, pikirku begitu. "Udah mau mulai, Mbak, kan udah jam 9, jawab perempuan itu. "Jam 9? Serius?" Aku sedikit gak percaya, karena waktu itu aku merias tadi kurang dari 2 jam. Harusnya ini masih jam 7. Penasaran, aku memastikan lagi dengan melihat jam tanganku sendiri. Ternyata benar, sudah jam 9. Aneh. Ya sudah, seperti biasa, aku menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan buatku ketika acara sedang berlangsung. Ada kebiasaan yang selalu aku jalani kalau sedang merias seperti ini. Yang pertama, sebisa mungkin aku gak menunjukkan diriku di depan para tamu undangan ketika acara sedang berlangsung. Yang kedua, aku sama sekali gak makan atau minum yang disediakan tuan rumah sebagai jamuan acara yang aku terlibat di dalamnya untuk merias pengantin. Walaupun itu hanya segelas air putih, makanya aku selalu membawa bekal air dan sedikit makanan untukku sendiri. Kenapa harus begitu? Sampai sekarang pun gak tahu alasannya. Karena dulu sejak aku masih ikut bantu ibuku untuk merias, dia selalu mewanti-wanti untuk melakukan 2 hal tersebut.
Beliau hanya bilang kalau dilanggar nanti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya itu yang dia bilang. Aku ikuti saja, dan sampai sekarang aku terus melakukan kebiasaan itu. Seperti yang sudah aku bilang tadi, setelah akad, acara akan dilanjutkan dengan resepsi, menerima tamu undangan yang masih dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Dan rencananya setelah selesai bertugas merias untuk akad, sehabis duhur aku akan pergi meninggalkan lokasi menuju Cilegon untuk mengunjungi salah satu kerabat di kota Cilegon. Karena pengantin akan berganti pakaian dan dirias lagi setelah maghrib. Jadi aku usahakan akan kembali lagi ke lokasi sebelum waktu maghrib tiba. Singkat cerita, selepas zuhur setelah selesai mempelai berganti pakaian dan dirias lagi, aku akhirnya berangkat ke Cilegon. Jarak tempuh Anyer Cilegon sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum. Aku seorang profesional, tapi kali ini aku agak terlambat. Baru menjelang Isya, aku sampai di Anyer. Tapi belum sampai lokasi pernikahan, masih di jalan utama Jalan Raya Anyer. Karena merasa sudah terlambat, aku jadi menyewa angkot supaya lebih cepat sampai. Sedikit panik dan khawatir, aku duduk di kursi depan angkot sambil terus memperhatikan jalan ketika kami sudah memasuki wilayah desa tempat lokasi pernikahan. Makin panik karena sampai jam 8 aku yang hanya berdua dengan sopir angkot belum juga menemukan rumah pengantinnya. Bener di desa ini lokasinya, Mbak? Tanya Pak sopir mulai penasaran. Bener Mas, saya yakin desa ini tempatnya. Tapi kok kenapa nggak ketemu juga ya? Aku menjawab sambil kebingungan. Jalan desa sudah sangat sepi, nggak ada orang sama sekali yang lalu lalang. Karena memang sangat di pedalaman. Aliran listrik pun belum masuk ke wilayah ini. Desa gelap gulita, roda angkot terus menyusuri jalan tanah yang membelah wilayah sepi ini. Sudah jam setengah 10, kami belum juga menemui lokasinya. Lelah, letih, nyaris putus asa, kami memutuskan untuk berhenti sejenak di satu bangunan kosong. Gimana Mbak? Mau lanjut cari atau kita balik lagi ke kota? Pak supir juga sudah mulai putus asa. Boleh kita keliling sekali lagi Mas. Saya masih penasaran. Saya yakin kalau rumahnya di desa ini. Dan semoga kita nanti bisa bertemu salah satu penduduk sini, biar kita bisa tanya lokasinya, jawabku. Pak sopir pun setuju. Kemudian sekali lagi kami memutuskan untuk berkeliling desa untuk mencari lokasi. Belum ada yang berubah. Desa tetap sepi dan sama sekali gak ada kehidupan. Hanya deru mesin angkot saja yang terdengar. Udara dingin mulai turun dari pegunungan yang ada di dekat sana. Makin malam, makin dingin rasanya. Angkot berjalan pelan. Lagi-lagi terus menyusuri jalan tanah kering yang sepertinya sudah lama gak terguyur hujan. Menjelang jam 11 malam, akhirnya aku putus asa dan menyerah. Ya sudah Mas, kita kembali aja ke kota. Sepertinya memang gak ketemu juga. Pak supir mengiyakan. Dia lalu memutar arah mobil untuk menuju jalan keluar desa. Tapi gak berapa lama kemudian kami melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Tentu saja aku senang melihat mereka. Kami jadi bisa menanyakan letak lokasi pernikahan. Pak, maaf mau tanya, rumah Pak Thohir yang sedang ada acara pernikahan itu di mana ya Pak? Tanya aku ketika kami sudah berada dekat dengan orang-orang itu. Rumah Pak Thohir yang ada pernikahan tapi gak jadi. Itu Mbak. Oh, setelah belokan sana di depan, rumahnya gak jauh dari situ, di sebelah kiri. Salah satu dari mereka menjawab seperti itu. Ah, leganya. Akhirnya kami bisa menemukan lokasi. Tapi sebentar, kenapa orang itu bilang ada pernikahan tapi gak jadi? Aneh. Kemudian kami mengikuti arahan petunjuk mereka. Dan benar, kami akhirnya menemukan rumah itu. Padahal kita dari tadi sudah lewat lokasi ini ya Mbak. Tapi kenapa rumah ini gak kelihatan? Baru sekarang kelihatan? Tanya Pak sopir kebingungan.
Aku pun berpikir sama. Kenapa dari tadi kami nggak melihat ada rumah ini? Aku masih sangat hafal, memang ini rumahnya. Karena baru tadi pagi aku datang untuk merias di sini. Tapi ada yang janggal. Memang benar, rumah ini terlihat ada banyak orang. Banyak orang datang yang sepertinya merupakan para tamu. Lalu, apa yang janggal? Ketika kami turun dari angkot dan masuk ke halaman, aku melihat kalau di rumah ini sama sekali nggak terlihat sedang ada acara pernikahan. Karena sebagian besar tamunya mengenakan pakaian gelap layaknya orang yang sedang melayat. Acara berkabung bukan datang ke acara pernikahan. Ada apa sebenarnya? Bu, maaf, keluarga pengantinnya kemana ya? Aku bertanya ke salah satu perempuan yang aku temui di sana. Itu, dia menunjuk ke salah satu perempuan lainnya yang sedang terseduh menangis. Kemudian aku menghampiri perempuan itu yang ternyata aku mengenalinya. Dia adalah perempuan yang mengantarku masuk ke kamar pengantin tadi pagi. Mbak Nina ya? Kok baru datang? Maaf ya Mbak, kami lupa memberitahu kalau pernikahannya batal, gak jadi, ucap ibu itu sambil menahan tangis. Batal kenapa Bu? Bukannya tadi acaranya sudah mulai? Saya kan yang merias pengantin ya tadi pagi sampai siang, jawabku keheranan. Gak ada pernikahan Mbak, si Rati mempelai perempuan tadi malam jam 1 meninggal karena sakit. Mempelai wanita sudah meninggal malam sebelum ini. Lalu, siapa yang aku rias di rumah ini tadi pagi? Sampai sekarang aku belum menemukan jawabannya. Itulah sepenggal cerita kejadian seram yang Ibu Nina alami ketika sedang merias pengantin. Mempelai wanita yang Ibu Nina rias ternyata sudah meninggal beberapa saat sebelum Ibu Nina datang. Dan itu baru satu dari banyak cerita pengalaman yang beliau alami. Penggalan cerita-cerita lainnya akan saya ceritakan nanti. Tentunya akan lebih seru dan seram. Sekian untuk cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Saya Kalong undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.